Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 258. Di dalam hatinya, dia hanya memiliki perasaan terhadap Dev, tetapi Dev telah menjadi seperti ini. Tuan, kalau tidak aku akan mencarinya. Stuart akan kembali dan melihat-lihat. Berhenti. Pada saat ini, Zarko berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang kolam obat? Ini pemandianmu. Jika kamu ingin masuk, masuklah. Itu akan ditutup." Zarko hendak menutup kolam obat. "Saudaraku, aku masih memiliki murid di dalam yang belum keluar. Bagaimana kamu bisa menutup kolam obat?" Penatua ketiga buru-buru bertanya pada Zarko. Sudah lebih dari 2 jam sekarang, jadi bagaimana Dev bisa tinggal di dalam begitu lama? Mungkin dia sudah menjadi genangan darah dan daging. Zarko berkata dengan dingin. "Saudaraku, penatua tertinggi tinggal di dalam selama 3 jam saat itu, sekarang baru 2 jam, mengapa kamu terburu-buru menutup kolam obat?" Penatua ketiga bertanya. Bisakah Dev dibandingkan dengan penatua tertinggi? Tapi karena kamu bilang begitu, aku akan memberimu waktu 1 jam. Jika Dev tidak keluar, aku akan menutup kolam obat." Zarko selesai berbicara, lalu dia menemukan batu besar dan duduk, menunggu dengan tenang. Penatua ketiga tidak punya pilihan selain berdoa agar Dev segera keluar, tetapi di hati penatua ketiga, dia juga tahu bahwa harapannya sangat tipis. Saat ini, Dev masih diam-diam mengambang di area hijau muda. Tubuh emas yang lumayan masih bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Perlahan membuka matanya, Dev tiba-tiba tenggelam lagi. Segera, semua cahaya di sekitarnya meredup, dan sekitarnya menjadi gelap gulita, dan bahkan air di kolam obat menjadi hitam, dan aku tidak bisa melihat jari-jariku. Dev hanya bisa mengandalkan kesadaran spiritualnya untuk meraba-raba ke bawah sedikit demi sedikit, tetapi pada saat ini, ada suara yang jernih dan tajam di lautan kesadaran Dev, seperti ayam yang memecahkan cangkangnya. Segera setelah itu, tubuh Dev tiba-tiba bergetar, dan cahaya di matanya terus berkedip. Dev menyingkirkan kesadaran spiritualnya dalam sekejap, dan tubuhnya tidak lagi bergerak, karena dia tahu bahwa ini adalah batasan yang telah dia hancurkan. Dev melepaskan meridian di sekujur tubuhnya, membiarkan energi spiritual memengaruhi setiap bagian tubuh tanpa hambatan. Boom! Tiba-tiba, kolam obat yang tenang tiba-tiba memicu lautan badai, dan kolom air yang tebal terbang dari dasar kolam ke langit. Aku telah mencapai puncak alam transformasi. Wajah Dev penuh kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya berada di kolam obat untuk waktu yang lama, dan dia telah menembus alam yang telah lama mengganggunya. Dev merasa bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya telah dipadatkan ke tingkat yang baru, dan kesadaran spiritual serta tubuh fisiknya juga menjadi lebih kuat. Tampaknya jika aku tetap di sini, aku dapat menembus alam transformasi dan mencapai alam komposit. Itu sudah dekat. Dev sangat bersemangat. Jauh lebih cepat berlatih di kolam obat ini daripada di luar. Dev cukup puas dengan pilihannya saat ini, dan Dev tidak menyangka bahwa kumpulan obat dari sekte Kuali Giok begitu kuat. Saat ini, orang-orang yang menunggu Dev di celah juga mendengar gerakan di kolam obat. "Apa kabar?" Semua orang melihat ke arah Yashin dengan kaget. "Mengapa aku merasa seperti seseorang menerobos masuk?" Suasana yang menakutkan, mungkinkah Dev menerobos masuk? Beberapa orang mulai berdiskusi. Tapi Zarko dan penatua kedua melihat ke arah kolam obat dengan ekspresi serius. Jika Dev benar-benar menerobos alam di kolam obat, itu akan merepotkan mereka. "Guru, mungkinkah ini nafas Tuan Cheng?" Stuart buru-buru bertanya pada penatua ketiga. Penatua ketiga tidak berbicara, karena dia tidak tahu, lagi pula, jika aura menakutkan semacam ini meletus, jika itu adalah terobosan Dev, itu pasti menembus ke alam komposit. Tapi itu tidak realistis bagi Dev untuk menembus kondisi alam komposit dalam waktu sesingkat itu. Penatua ketiga tidak tahu bahwa gerakan terobosan alam Dev jauh lebih kuat daripada yang lain. Jika Dev menerobos alam besar dan mencapai alam tubuh komposit, diperkirakan seluruh sekte Kuali Giok akan diselimuti bencana guntur. "Saudaraku, kupikir lebih baik menutup kolam obat." Penatua kedua berkata kepada Zarko. Zarko mengangguk, siap untuk menutup kolam obat, tidak peduli siapa yang membuat keributan di dalam, selama kolam obat ditutup, orang yang terkunci di dalam pasti akan mati. "Kakak tertua, bukankah kamu bilang kamu memberi waktu 1 jam lagi?"
Ini belum waktunya. Penatua ketiga bertanya ketika dia melihat bahwa Zarko akan menutup kolam obat. Aku punya hal lain yang harus dilakukan, aku tidak punya waktu untuk menunggu. Setelah Zarko selesai berbicara, dia melihat tangannya perlahan terkatup, dan mulut kolam obat juga perlahan tertutup. Guru. Melihat kolam obat ditutup, Stuart segera menjadi cemas. Jika Dev masih di dalam, dia pasti akan mati kali ini. Wajah penatua ketiga juga sangat jelek, tetapi sekarang kolam obat ditutup, apa yang dia katakan tidak berguna. Ayo pergi. Penatua ketiga melihat tanpa daya ke arah Zarko, dan hendak membawa pergi Stuart dan Ruby. Tetapi ketika penatua ketiga hendak pergi, penatua kedua menghalangi jalan penatua ketiga. Kakak ketiga, mengapa murid baru yang kamu terima ini terlihat familiar? Pernahkah aku melihatnya di suatu tempat? Penatua kedua menemukan bahwa Ruby terlihat semakin familiar, dan aura di tubuh Ruby, tapi aku tidak ingat di mana aku melihatnya. Kakak senior kedua, bagaimana kamu bisa melihatnya sebelumnya? Ini hanya murid baru yang saya rekrut dari tempat lain. Penatua ketiga tersenyum tipis, tetapi saat ini hatinya sangat gugup. Jika saat ini membiarkan penatua kedua melihat identitas Ruby, itu akan berbahaya. Kalau begitu mungkin aku salah, tapi kamu adalah murid yang baru direkrut dengan kekuatan yang bagus. Setelah penatua kedua memperhatikan Ruby, dia menyingkir. Penatua ketiga buru-buru membawa pergi Stuart dan Ruby. Adik kedua, ada apa? Zarko bertanya pada penatua kedua. Oh, bukan apa-apa, hanya terlihat familiar. Penatua kedua melambaikan tangannya, lalu membawa yang lain pergi. Namun, penatua kedua saat ini sudah meragukan identitas Ruby. Alasan mengapa dia tidak memberitahu Zarko adalah karena dia ingin menyelidiki sendiri dengan jelas. Jika identitas Ruby seperti yang dia duga, maka dia dapat menggunakan masalah ini untuk menjalankan rencananya sendiri. Semua orang pergi, dan kolam obat kembali tenang. Saat ini, di kedalaman kolam obat, Dev terus menyelam ke bagian terdalam dari kolam obat. Meskipun aura menakutkan di sekelilingnya mengalir ke tubuh Dev seperti badai, itu dengan cepat disempurnakan oleh seni konsentrasi hati Dev, dan ditambah dengan tubuh mesum Dev, tidak ada bahaya untuk saat ini. Dev tidak tahu sudah berapa lama dia menyelinap masuk. Dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Dasar kolam sangat gelap sehingga ada cahaya redup saat ini. Dev melihat ke sepanjang cahaya, dan ternyata itu adalah pola formasi besar, yang memancarkan cahaya redup, dan dapat dilihat dari sini bahwa formasi itu diaktifkan. Mungkin karena faktor usia, cahaya pada pola formasi sangat lemah. Mungkinkah ada sesuatu di dasar kolam obat yang telah disegel? Melihat pola formasi, Dev sangat terkejut. Tapi sekarang dia telah datang ke sini, tidak peduli apa yang ada di dasar kolam obat, Dev berniat untuk mencari tahu. Saat Dev terus masuk lebih dalam, cahaya yang awalnya lemah mulai menjadi cerah, dan pola formasi mulai padat. Dev melihat sekilas, dan ada tanda formasi padat bermil-mil jauhnya. Ini adalah pertama kalinya Dev melihat tanda formasi dengan skala seperti itu dan tanda yang begitu rumit. Cahaya redup yang dia lihat tadi bukan disebabkan oleh penyelamatan telekinesis dari formasi, tetapi karena air di dasar berwarna hitam seperti tinta, sehingga cahayanya lemah. Sekarang Dev berada di depan formasi, cahaya pada formasi menjadi lebih terang. Melihat tanda formasi kompleks di depannya, Dev bingung harus berbuat apa. Jika formasi sebesar itu diletakkan oleh satu orang, maka orang ini pasti adalah master formasi teratas. Formasi yang begitu besar, tanda yang rumit dan tidak praktis, jika ada sedikit cacat, seluruh formasi besar akan gagal. Teknik formasi Dev dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Tetapi jika dia diminta untuk menggambarkan formasi sebesar itu, Dev mungkin tidak dapat melakukannya. Tapi bagaimana mungkin ada formasi sebesar itu di dasar kolam obat sekte Kuali Giok? Apa hal yang besar yang tersembunyi di formasi ini? Dev perlahan mendarat di formasi, lalu dengan lembut menyentuh formasi besar itu dengan tangannya, merasakan aura dalam formasi, dan setuju bahwa Dev dapat mendeteksi formasi sebesar itu dari sisa aura himpunan formasi. Ketika tangan Dev menyentuh formasi, cahaya lembut putih langsung menyelimuti Dev. Cahaya lembut ini sama sekali tidak menyinggung, tetapi membuat Dev merasa sangat nyaman. Tepat ketika Dev terbungkus dalam cahaya lembut, kristal naga di dadanya bersinar dengan cahaya, dan jejak kekuatan naga ilahi memancar keluar, dan kemudian menyatu dengan cahaya lembut itu.
Pada saat ini, Dev sepertinya merasakan semacam panggilan, dan dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa di bawah formasi besar ini, ada objek tertentu yang ditekan. Dev dengan lembut meletakkan kedua tangannya pada formasi, menutup matanya sedikit, dan semua kesadaran spiritualnya terpancar keluar. Kristal naga di dalam tubuh berkedip lebih cepat, dan kekuatan naga juga mengalir keluar. Setelah kekuatan naga di tubuh Dev melonjak, cahaya putih lembut yang dipancarkan dari formasi menjadi menyilaukan saat ini. Dan kekuatan naga Dev mulai terus mempengaruhi formasi. Kekuatan naga tampaknya berada di luar kendali Dev, dan dia memiliki kesadaran mandiri, dan dia terus menyerang formasi besar di bawah kaki Dev. Dan di dalam formasi, cahaya putih yang menyilaukan dipancarkan satu demi satu, menghanyutkan kekuatan naga yang terpancar dari tubuh Dev berkali-kali. Dev sedikit mengernyit, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menarik napas, kekuatan kristal naga itu langsung tersedot ke dalam tubuh Dev. Menekan kekuatan kristal naga, Dev dengan hati-hati memeriksa formasi di bawah kakinya. Saat ini, Dev sepertinya mengerti sesuatu. Di bawah formasi ini, seekor naga raksasa pasti ditekan, dan naga raksasa ini tampaknya berkaitan dengan asal-usulnya, sehingga kekuatan naga di tubuhnya di luar kendali. Dev memeriksa dengan hati-hati, dan dia menemukan bahwa formasi besar ini tidak berbahaya, selama tidak ada yang secara aktif menghancurkan formasi tersebut tidak akan secara aktif menyerang siapapun. Sebaliknya, pada formasi ini tidak hanya tidak akan ada bahaya, tetapi juga akan ada manfaat yang besar, karena ada banyak kekuatan lembut dalam formasi ini. Cahaya putih lembut tadi menyelimuti Dev, membuat Dev sangat nyaman. Jika bukan karena agitasi kekuatan naga yang tiba-tiba, yang menyerang formasi seharusnya tidak melakukan serangan balik. Setelah mengamati sebentar, Dev dengan ringan menekan satu tangan pada salah satu bagian formasi, dan gelombang kekuatan spiritual perlahan menembus ke dalam formasi. Tiba-tiba, kekuatan besar mengirim Dev terbang jauh. Melihat ini, Dev tidak punya pilihan selain mempelajari formasi dengan perlahan lagi. Sekte Kuali Giok, kediaman 3 penatua. Sekarang 2 hari telah berlalu sejak kolam obat telah ditutup, dan tidak ada kabar dari Dev. Dari sudut pandang ini, Dev sudah dalam bahaya. Awalnya, penatua ketiga ingin Ruby membentuk pasangan Tao dengan Dev, dan mereka menggunakan kekuatan Dev untuk membantu Ruby merebut Kuali Giok. Sekarang hidup dan mati Dev tidak diketahui, penatua ketiga perlu berpikir panjang tentang rencananya. Penatua ketiga, berapa banyak pengikut setia ayahku yang masih berada di sekte Kuali Giok? Ruby bertanya pada penatua ketiga. Nona, ada beberapa pengikut lama dari ayah Anda, tetapi setelah bertahun-tahun, saya khawatir orang-orang itu telah terpesona oleh anggur, seks, dan kekayaan, dan mereka berkolusi dengan Zarko itu. Penatua ketiga sedikit mengernyit. Ruby juga mengerutkan kening, ekspresinya sangat jelek. Banyak orang tidak peduli tentang persahabatan di depan kepentingan mereka. Penatua ketiga, jika penatua tertinggi dapat diundang untuk maju, apakah dia akan mendukungku? Ruby bertanya. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari penatua tertinggi, akan jauh lebih mudah untuk mengambil kembali sekte Kuali Giok. Selama penatua tertinggi mengucapkan sepatah kata pun, Zarko mungkin bahkan tidak berani bahkan kentut. Dan seluruh sekte Kuali Giok pasti akan mendengarkan kata-kata penatua tertinggi, lagi pula, semua anggota sekte Kuali Giok menganggap penatua tertinggi sebagai dewa. Tetapi penatua ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, penatua tertinggi sudah lama berhenti bertanya tentang perjuangan sekte Kuali Giok. Selama seseorang tidak menyerbu sekte Kuali Giok dan membuat sekte Kuali Giok hidup atau mati, penatua tertinggi tidak akan maju untuk turun tangan. Kata-kata penatua ketiga membuat Ruby terdiam. Tanpa dukungan dari penatua tertinggi Taishang, dia tidak tahu seberapa yakin dia bisa mengalahkan Zarko dan mendapatkan kembali sekte Kuali Giok. Tanpa sadar, Ruby memikirkan Dev lagi di dalam hatinya. Meskipun dia dan Dev belum lama saling kenal, dia selalu bisa menemukan rasa aman dari Dev. Jika Dev ada di sini, mungkin Dev punya ide. Tepat ketika penatua ketiga dan Ruby terdiam, tiba-tiba ada sosok yang melintas melewati jendela. Siapa? Penatua ketiga terkejut dan bertanya dengan keras. Anda harus tahu bahwa identitas Ruby tidak boleh diungkapkan. Sekarang ada orang di luar jendela kamar. Mereka baru tahu bahwa jika identitas Ruby terungkap,
Apalagi mengambil kembali sekte Kuali Giok dari Zarko, mereka mungkin harus melarikan diri dari wilayah sekte Kuali Giok. Jika Zarko tahu bahwa Ruby masih hidup, jadi dia pasti akan membunuh Ruby dengan cara apapun. Adik ketiga, jangan ribut, ini aku. Pada saat ini, penatua kedua membuka pintu dan masuk. Kakak kedua. Penatua ketiga penuh kejutan. Dan penatua kedua memandang Ruby, dan memberi hormat sedikit, salam Nona. Penatua kedua, kamu, kenapa kamu datang ke sini? Ruby juga bertanya dengan heran. Lagi pula, ini adalah kediaman penatua ketiga, dan penatua kedua tidak pernah datang ke sini sama sekali. Pada saat ini, aura penatua ketiga mulai meningkat, dan dia siap menyerang penatua kedua kapan saja. Identitas Ruby tidak boleh diungkapkan. Meskipun kekuatan penatua kedua sedikit lebih kuat, dengan Ruby di sekitarnya, Ruby juga orang yang kuat dalam alam komposit, dan penatua ketiga ditambah Ruby mungkin bukan lawan dari penatua kedua. Penatua kedua merasakan niat membunuh yang muncul dari penatua ketiga, dan buru-buru tersenyum dan berkata, "Adik ketiga, kamu tidak perlu melakukan ini. Jika aku ingin mengungkapkan identitas wanita tertua, kakak laki-laki sudah tahu sejak saat kolam obat dibuka." Penatua kedua sudah mulai meragukan identitas Ruby pada hari saat kolam obat dibuka. Meskipun Ruby telah mengubah penampilan dan suaranya, ada aura tertentu di tubuhnya yang tidak dapat diubah. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan di sini? Penatua ketiga bertanya pada penatua kedua dengan dingin. Saya datang ke sini untuk mencari Nona tertua. Ketika saya mengetahui bahwa Nona masih hidup, saya sangat gembira. Saya datang ke sini untuk melihat apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Penatua kedua berkata langsung ke intinya. Ketika penatua ketiga mendengar ini, dia tampak sedikit terkejut, dia tidak menyangka penatua kedua begitu terus terang. Kakak kedua, mengapa kamu membantuku? Kamu tahu muridmu baru saja dibunuh oleh muridku, jadi wajar jika kamu membenciku, tapi kamu akan membantuku? Bagaimana aku bisa mempercayaimu, bahkan kamu ingin membunuh saya dengan tangan Anda, tapi sekarang Anda datang untuk membantu kami. Karena penatua kedua sangat lugas, penatua ketiga tidak bertele-tele, dan langsung mengatakan bahwa penatua kedua memiliki hubungan dengan klan iblis. Adik ketiga, saya pikir Anda melakukan kesalahan, saya tidak membantu Anda, saya membantu wanita tertua. Jika wanita tertua tidak hidup, saya masih menganggap Anda sebagai duri di sisi saya. Lalu Dev, saya akan tetap mengejar dan membunuhmu sampai akhir. Tapi sekarang wanita tertua masih hidup, kamu dan aku dipilih oleh Tuan Tua, tentu saja kita harus mengutamakan wanita tertua. Aku sudah lama lelah dengan Zarko itu, karena dia adalah penguasa sekte Kuali Giok. Dia selalu menantang, dan tidak pernah memperlakukan kami sebagai manusia, memukuli kami sebanyak yang dia inginkan, memarahi kami sebanyak yang dia inginkan, saya sudah muak. Penatua kedua berteriak marah pada Zarko dengan wajah penuh amarah. Penatua ketiga memandang penatua kedua seperti itu, dan dia sedikit mempercayainya. Lagi pula, penatua kedua ditampar oleh Zarko di depan umum, dan penatua ketiga juga melihatnya. Jika penatua kedua ditampar mulutnya, tidak ada yang akan mempercayainya tanpa ada kebencian di hatinya. Lagi pula, dia adalah penatua kedua dari sekte Kuali Giok. Zarko baru saja menampar mulutnya tanpa memberinya wajah, yaitu benar-benar terlalu memalukan. Itu sebabnya penatua kedua sangat marah sekarang, memarahi Zarko, penatua ketiga sepertinya akan mempercayainya. Ruby memandang penatua ketiga dengan bingung. Lagi pula, Ruby telah koma selama bertahun-tahun, dan dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia tidak tahu apakah yang dikatakan penatua kedua itu benar atau tidak. Dia hanya bisa melihat reaksi apa yang dikatakan penatua ketiga. Kakak kedua, karena kamu mengetahui identitas wanita tertua dan diam-diam menemukannya sendiri, kamu pasti punya solusinya, kan? Anda tahu bahwa wanita tertua masih hidup. Apakah ada cara yang baik untuk membuat Zarko membayar harganya dan mengambil sekte Kuali Giok darinya? Penatua ketiga bertanya pada penatua kedua dengan ragu-ragu. Coba tanya sama Raja Kepiting, dia pasti tahu. Adik ketiga, kamu telah berada di sini selama bertahun-tahun sendirian, dan kamu tidak tahu banyak tentang urusan sekte. Akan ada pertemuan sekte dalam beberapa hari, kita dapat membiarkan wanita tertua menghadiri pertemuan dengan menyamar, dan kemudian menonjol di pertemuan untuk mengungkap kejahatan Zarko. Pada saat itu, kita berdua mendukung wanita tertua bersama-sama, dan langsung memojokkan Zarko.
Pada saat itu, Zarko akan menjadi tikus yang diteriaki dan dipukuli semua orang. Bawa Zarko ke pengadilan dan balaskan dendam Tuan Tua. Penatua kedua menganalisis dengan cermat. Penatua ketiga berpikir keras setelah mendengar apa yang dikatakan penatua kedua, dan kemudian berkata, "Kakak kedua, apakah kamu serius?" "Tentu saja, apakah menurutmu aku akan menyakiti wanita tertua?" Pada hari pertemuan sekte, aku mengungkapkan identitas wanita tertua. Penatua kedua berkata dengan wajah serius. Penatua ketiga memandang penatua kedua seperti itu, dan untuk sementara tidak tahu apakah yang dikatakan penatua kedua itu benar atau tidak, tetapi sudah pada seperti ini, penatua ketiga hanya bisa memilih untuk mempercayai kata-kata penatua kedua. Sekarang selain mengikuti rencana penatua kedua, penatua ketiga tidak bisa memikirkan cara lain yang baik. "Kakak kedua, aku percaya padamu, lalu kita tunggu sampai pertemuan sekte, biarkan wanita tertua yang dirindukan langsung mengekspos wajah Zarko, dan ambil kembali sekte Kuali Giok," kata penatua ketiga. "Oke, aku akan kembali dan membuat pengaturan sekarang. Selama kita berdua bergandengan tangan untuk membantu Nona mengambil kembali sekte Kuali Giok, sama sekali tidak akan ada masalah." Penatua kedua mengangguk, lalu menatap Ruby dan berkata, "Nona, saya izin untuk pergi." "Penatua kedua, Anda telah bekerja keras," kata Ruby dengan sopan. Penatua kedua berjalan kembali, dan Ruby memandang penatua ketiga dan berkata, "Penatua ketiga, apakah menurut Anda penatua kedua dapat kita diandalkan?" Penatua ketiga tidak berbicara, dan berkata dalam diam sejenak, "Saya tidak tahu, tapi kita hanya bisa memilih untuk mempercayainya sekarang. Saya harap kakak kedua dapat melihat wajah Tuan Tua, dan dia benar-benar ingin membantu kita." Ruby berhenti berbicara, dan sekarang sepertinya keberhasilan atau kegagalan mereka, semua bergantung pada penatua kedua. Pada saat ini, setelah penatua kedua meninggalkan kediaman penatua ketiga, dia menunjukkan senyum puas di wajahnya. Kembali ke sekte Kuali Giok, penatua kedua tidak kembali ke rumahnya, tetapi langsung pergi ke Zarko. "Adik kedua, sudah sangat larut. Apa yang kamu lakukan di sini?" "Tidak tahu, tapi kita hanya bisa memilih untuk mempercayainya sekarang." Zarko bertanya setelah melihat penatua kedua. "Saudaraku, aku punya sesuatu untuk dilaporkan kepadamu," kata penatua kedua. "Mari kita bicarakan tentang itu." Zarko memejamkan matanya sedikit, berbaring di kursi dengan tatapan malas. Penatua kedua memandangi para murid di kedua sisi, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua keluar, aku punya sesuatu untuk dilaporkan kepada ketua sekte." Para murid dari sekte Kuali Giok tertegun sejenak, lalu menatap Zarko. Lagi pula, mereka hanya mendengarkan kata-kata Zarko, dan penatua kedua tidak dapat memerintahkan mereka. "Kalian keluarlah." Zarko melambaikan tangannya. Setelah beberapa murid sekte Kuali Giok keluar, sesepuh kedua bergegas ke sisi Zarko, lalu berbisik di telinga Zarko. Setelah mendengarkan kata-kata penatua kedua, Zarko langsung membuka matanya yang sedikit tertutup, dan melompat dari kursi. "Adik kedua, apa yang kamu katakan itu benar?" Zarko bertanya dengan kaget. "Kakak, tentu saja itu benar. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku baru saja kembali dari kediaman adik ketiga," kata penatua kedua dengan serius. Alis Zarko berkerut rapat, matanya sedikit terpaku, dan ada tatapan membunuh yang kuat di matanya. "Aku tidak menyangka wanita tertua masih hidup. Pantas saja ketika aku melihat murid yang baru direkrut oleh adik ketiga, dia terlihat akrab. Sudah bertahun-tahun, saudara ketiga telah menyembunyikannya dalam-dalam." Setelah Zarko selesai berbicara, dia tiba-tiba jatuh cinta dengan penatua kedua, sedikit bingung. "Adik kedua, mengapa kamu tiba-tiba memberitahuku ini?" Jika penatua kedua dan penatua ketiga bergabung, ditambah penampilan Ruby, akan sangat mudah untuk mengambil kembali sekte Kuali Giok darinya. Tapi sekarang penatua kedua memilih untuk mengkhianati penatua ketiga dan Ruby, yang membuat Zarko sedikit bingung. "Kakak senior, Anda telah memperlakukan saya dengan baik selama bertahun-tahun. Saya telah dipercayakan dengan semua urusan sekte, bahkan hal-hal penting seperti gudang. Saya tahu bahwa hanya dengan mengikuti kakak senior saya dapat memiliki kehidupan yang baik. Namun, jika sekte Kuali Giok benar-benar diambil kembali oleh Ruby, saudara ketiga akan digunakan kembali di masa depan, dan saya khawatir tidak akan ada tempat tinggal di sekte Kuali Giok untuk saya."
Penatua kedua menjelaskan. Hahaha, saudara kedua benar-benar melihat semuanya dengan seksama. Karena kamu memilih untuk berdiri di sampingku, aku akan memberimu banyak hadiah setelah membersihkannya. Zarko tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi bahagia Zarko, penatua kedua juga tersenyum, tetapi ada sedikit kelicikan dalam senyum penatua kedua. Setelah meninggalkan rumah Zarko, penatua kedua datang ke gudang lagi, lalu membuka formasi di sudut, dan langsung datang ke ruang yang sangat gelap. Di sini, Yakub sedang beristirahat dan memulihkan diri. Beberapa hari yang lalu, dia membawa beberapa orang untuk membunuh Dev, tetapi dia gagal membunuh Dev, justru dia kehilangan beberapa bawahan, yang membuat Yakub sangat tertekan. Melihat penatua kedua datang, Yakub hanya sedikit membuka matanya, lalu menutupnya. Kesempatan kita telah tiba. Penatua kedua berkata kepada Yakub dengan sedikit kegembiraan. Apakah kamu berencana untuk merebut sekte Kuali Giok? Tanya Yakub. Ya, kali ini adalah kesempatan sekali seumur hidup kita. Penatua kedua mengangguk dan berkata, saya baru saja kehilangan beberapa bawahan. Jika saya pergi untuk memenangkan sekte Kuali Giok untuk Anda sekarang, seberapa yakin saya? Dan Dev itu mungkin adalah variabel terbesar dari sekte Kuali Giok. Orang itu benar-benar aneh. Berpikir tentang Dev, Yakub bahkan sakit kepala. Hahaha, jangan khawatir, Dev tidak akan muncul lagi. Dia telah terperangkap di kolam obat, dan dia mungkin sudah mati sekarang. Kamu hanya perlu menghubungi semua orang yang bisa kamu andalkan. Anda memberitahu mereka, selama saya bisa mendapatkan sekte Kuali Giok, maka Anda tidak perlu bersembunyi mulai sekarang, dan Anda dapat hidup di sekte Kuali Giok secara terbuka dan aman. Penatua kedua berkata dengan bangga. Oke, aku akan mengumpulkan orang dan menunggu kabar darimu. Yakub mengangguk. Ketika penatua kedua meninggalkan gudang, wajahnya penuh kegembiraan, karena mimpinya akan segera menjadi kenyataan. Di bagian bawah kolam obat, Dev akhirnya memeriksa seluruh formasi besar dengan hati-hati. Jika Anda ingin menghancurkan formasi, Anda harus menemukan mata formasi terlebih dahulu. Jika Anda menghancurkannya dengan paksa, kecuali kekuatan Dev jauh lebih tinggi dari formasi, itu baru bisa dilakukan. Dengan kekuatan Dev saat ini, jelas tidak mungkin untuk secara paksa menghancurkan formasi besar ini. Formasi ini terlalu aneh. Mengapa saya tidak dapat menemukan lokasi mata formasi? Dev sangat terkejut. Setelah lama mencari, tidak ada tempat untuk mata formasi. Jika dia tidak dapat menemukan lokasi formasi, Dev tidak akan memiliki cara untuk menghancurkan formasi, dan dia tidak akan memiliki cara untuk mengetahui apa yang ditekan di bawah formasi. Tepat ketika Dev bingung, tiba-tiba di sisi formasi, riak tiba-tiba muncul, seolah-olah seseorang juga telah memasuki dasar kolam. Saat riak menjadi semakin besar, Dev segera melihat cahaya dan bayangan, dan saat cahaya dan bayangan terus mendekat, Dev akhirnya melihat dengan jelas bahwa ada seorang pria berjubah panjang dalam cahaya dan bayangan, tetapi kepala pria itu tampaknya memiliki dua tanduk. Melihat pria itu menuju ke arahnya, ekspresi Dev menjadi waspada, dan dia langsung memegang pedang pembunuh naga dengan erat di tangannya. Jangan gugup, aku tidak akan menyakitimu, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk menyakitimu sekarang, aku hanya hantu sekarang, tanpa kemampuan sama sekali. Pria itu tersenyum sedikit pada Dev. Dev menyelimuti kesadaran pria itu dengan kesadaran spiritualnya, tetapi dia tidak merasakan aura apapun dalam kesadaran pria itu, jelas bahwa pria ini hanyalah hantu. Melihat ini, Dev santai, dan bertanya. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kamu tidak perlu tahu siapa aku, tapi yang bisa aku katakan adalah aku selalu ada di sini, karena di bawah formasi besar ini, akulah yang ditekan, kata pria itu. Itu kamu? Dev terkejut, lalu melihat dua tanduk di kepala pria itu dan berkata. Kamu bukan manusia, kan? Kamu adalah binatang buas? Apakah tanduk di kepalamu adalah tanduk naga? Apakah kamu klan naga? Dev, dia selalu disebut sebagai tubuh sebenarnya dari naga emas dan putra naga, jadi Dev selalu merasa bahwa ayahnya harus menjadi naga. Jika pria di depannya berasal dari klan naga, maka dia adalah orang pertama dari klan naga yang dilihat Dev. Dev juga bisa mendapatkan beberapa informasi tentang ayahnya dari orang ini. Pria itu memandang Dev, tidak mengakui atau menyangkal, tetapi berkata dengan senyum tipis,
Saya katakan sebelumnya, jangan khawatir tentang identitas saya, takdir Anda bisa datang ke sini. Jika Anda membuka formasi ini, Anda akan mendapatkan pane yang tidak terduga. Tapi formasi ini terlalu besar, saya tidak bisa membukanya. Dev sedikit frustrasi. Setelah meneliti untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menemukan mata formasi sama sekali, jadi tidak ada cara untuk membuka formasi. Melihat Dev seperti itu, pria itu tiba-tiba tertawa. Karena kamu tidak bisa membuka formasi dari sini, kenapa kamu tidak mencoba membukanya dari dalam, kata pria itu. Buka dari dalam? Dev tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa maksud pria ini. Sekarang formasi tidak dibuka, Dev tidak bisa masuk sama sekali. Bagaimana dia bisa mencoba membukanya dari dalam? Tepat ketika Dev terpana, dia melihat pria itu dengan ringan melambaikan telapak tangannya, dan tubuh Dev langsung mulai melayang. Segera setelah itu, Dev merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih, dan darah segar terus-menerus keluar dari kulitnya. Segera, segala sesuatu di sekitar Dev berubah menjadi merah darah, yang membuat Dev gugup dan ingin melawan. Tapi suara pria itu terdengar, jangan melawan, bayangkan dirimu sebagai formasi sihir besar ini, dan bergabunglah ke dalam lingkaran sihir ini. Dev segera menyebarkan semua kesadaran spiritualnya dan membiarkan kesadaran spiritualnya bergabung dengan lingkaran sihir besar. Ribuan kecemerlangan perlahan bangkit dari formasi, menyelimuti Dev. Saat ini, Dev seperti bayi di dalam kandungan, dengan mata sedikit tertutup, menikmati dirinya sendiri dengan nyaman. Perlahan, tubuh Dev terus jatuh. Seluruh tubuhnya terbungkus oleh formasi, lalu tubuhnya menembus formasi dan jatuh ke dimensi lain. Ketika Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa formasi sihir besar telah mencapai puncak kepalanya, dan lingkaran sihir itu masih bersinar dengan cahaya. Namun, ketika Dev melihat ke atas saat ini, dia dapat dengan mudah menemukan mata formasi. Itu dia. Dev yang senang, melihat pria di sampingnya, dia tidak mengerti bagaimana hal itu dilakukan. Tetapi lelaki itu berkata sambil tersenyum, jangan menemukan apapun, pikirkan untuk menggunakan kekuatan untuk menyelesaikannya, cobalah untuk menyatu dengan hatimu, mungkin kamu akan menemukan bahwa kamu dapat memadukan banyak hal. Menyatu? Dev sedikit mengernyit, dia masih tidak mengerti apa maksud pria itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Segala sesuatu di dunia lahir dan dikendalikan satu sama lain. Kamu masih perlu belajar banyak hal. Apakah kamu tahu di mana kita sekarang? Pria itu bertanya pada Dev. Bukankah kita berada di dasar kolam obat? Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa meskipun di sekelilingnya gelap gulita, ada lampu hijau yang berkedip-kedip tidak jauh dari sana, dan mengikuti cahaya redup, Dev masih bisa melihat tanda kurung seperti kerangka yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling. Setiap bracket berukuran sebesar bukit, dan teksturnya agak jernih, seperti batu giok putih. Dev dengan lembut menyentuhnya dengan tangannya, dan tempat dia menyentuhnya sangat dingin. Dev berlari menuju cahaya hijau tidak jauh dari sana, dan ketika dia masuk, dia menyadari bahwa itu adalah kristal naga. Saya melihat aura yang memancar dari kristal naga sangat keras, terutama setelah Dev mendekat, kristal naga mulai gemetar. Kekuatan naga di tubuh Dev juga seperti binatang prasejarah, yang keluar tak terkendali. Pada saat ini, formasi besar di atas kepala memancarkan sinar cahaya, menyinari kristal naga, seolah-olah mengendalikan kristal naga mengamuk. Ini, tempat apa ini? Mungkinkah ini ada di dalam perut naga raksasa? Dev sangat terkejut, melihat kristal naga di depannya dan kerangka seperti bukit. Dev mulai ragu. Apakah dia masuk ke dalam perut naga raksasa? Pria itu tersenyum tipis, lalu mengangguk. Pada saat ini, Dev memandang pria itu dengan bingung dan berkata, "Kamu bilang kamu yang ditekan, lalu kenapa aku di perutmu? Apa yang terjadi di sini? Siapa yang melakukannya? Siapa yang menekanmu?" Dev sekarang linglung, tidak yakin apa yang terjadi dengan pria ini. "Saya mengatur formasi ini, dan saya menekan diri saya sendiri," kata pria itu. Jawaban pria itu membuat Dev semakin bingung. Dia belum pernah melihat orang yang membuat formasi untuk menekan dirinya sendiri. "Mengapa kamu menekan dirimu sendiri?" Dev bertanya dengan bingung. Pria itu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunjuk ke kristal naga dengan santai dan berkata,
Kamu lihat lebih dekat pada kristal naga itu? Setelah mendengar ini, Dev melihat ke kristal naga dengan hati-hati lagi. Segera, pupil Dev menyusut, dan matanya menunjukkan keterkejutan, karena dia menemukan bahwa ada api hitam yang sangat halus di dalam kristal naga. Meskipun api hitam terlihat sangat lemah, itu jelas berdenyut dan terbakar. Anda harus tahu bahwa kristal naga adalah zat murni, dan sama sekali tidak ada kenajisan di dalamnya, tetapi ada api hitam menari di kristal naga di depannya, yang membuat Dev sangat aneh. Apa yang ada di dalam kristal naga ini? Dev bertanya pada pria itu. Itu untuk menekan diriku sendiri. Jika tidak, kristal nagaku akan menghitam sekarang, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Pria itu menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung menjadi tertarik, dan buru-buru bertanya, "Senior, dengan cara ini, kamu pasti pernah mengalami pertempuran antara dewa dan iblis, kan? Apa yang terjadi saat itu? Apakah kamu tahu siapa ayahku?" Banyak orang mengatakan bahwa saya adalah putra naga, avatar naga emas. Apa yang terjadi? Dev akhirnya bertemu dengan seekor naga kuno, dan dia sangat ingin tahu tentang ayahnya. Setelah mendengar pertanyaan Dev, pria itu tiba-tiba terdiam, dan kemudian perlahan berkata, "Siapa yang tahu apa yang terjadi saat itu?" Pertempuran saat itu, langit runtuh dan tatanannya kacau, dan aku hanyalah anggota yang tidak penting, jadi apa yang bisa ku ketahui? Berbicara tentang peristiwa tahun ini, ekspresi pria itu jelas menjadi sedih. Setelah beberapa saat, pria itu melanjutkan, "Kamu memang memiliki darah naga yang mengalir di seluruh tubuhmu, jika tidak, kamu tidak akan datang ke sini. Adapun siapa ayahmu, mungkin kamu akan tahu ketika kamu benar-benar dewasa." Pria itu menyebutkan ayahnya Dev, ekspresinya menjadi sangat kagum. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa sepertinya hanya dia yang menyelidiki tentang ayahnya. Dengan tatapan yang tak terduga, tidak ada seorang pun akan benar-benar memberitahunya. "Lalu mengapa kamu membawaku ke sini?" Dev tahu bahwa pria yang tiba-tiba muncul dan membawa dirinya ke dalam formasi ini pasti punya niat lain. "Kamu juga telah melihat bahwa kristal nagaku terkontaminasi dengan api ras iblis. Meskipun ada formasi untuk menekannya, suatu hari nanti formasi itu akan runtuh. Ketika formasi itu berakhir, itu adalah hal yang akan menyakiti makhluk hidup. Jadi saya ingin mendedikasikan kristal naga ini untuk Anda, tetapi jika Anda ingin mendapatkan kristal naga ini, Anda harus melenyapkan iblis. Apakah kamu berani untuk mencobanya? Bagaimana kalau kamu mencoba?" Sinya menjadi sangat kagum. Pria itu berkata kepada Dev. Dev memandangi kristal naga, cahaya di matanya terus berkedip. Untuk hal yang baik, Dev tidak akan pernah melepaskannya. Meskipun mungkin berbahaya untuk melenyapkan klan iblis api, itu sangat berharga untuk mendapatkan kristal naga yang begitu lengkap. "Senior, aku bisa mencoba, tetapi jika aku mengambil kristal nagamu, bukankah kamu akan binasa?" Dev berkata kepada pria itu. "Hahaha, aku sudah mati. Tidak ada yang tidak binasa. Untungnya kristal nagaku dapat menemukan orang yang ditakdirkan." Pria itu tertawa keras. Dev melihat bahwa pria itu berkata demikian, jadi dengan kilatan akal ilahi, dia langsung memasuki kristal naga. Di dalam sekte Kuali Giok. Hari ini adalah hari upacara pembukaan sekte Kuali Giok, dan semua murid berpakaian untuk pergi bergabung. Di aula utama sekte, Zarko sedang duduk di kursi raja, diapit oleh penatua ketiga dan penatua kedua. Dan mereka yang berdiri di bawah adalah murid dari para penatua dari masing-masing cabang mereka, dan mereka juga bertarung dalam barisan, terpisah satu sama lain. Saat ini, suasana di seluruh aula sekte sangat menindas, dan semua orang memikirkan rencana mereka sendiri di dalam hati mereka. Berdiri di antara murid-murid dari barisan penatua ketiga, Ruby menatap Zarko dengan marah. "Adik kedua, adik ketiga, semuanya ada di sini. Saya pikir konferensi dapat dimulai." Zarko melirik para murid, lalu berkata, "Saudaraku, bisakah aku mengatakan beberapa patah kata sebelum pertemuan dimulai?" tanya penatua ketiga. "Tentu saja, silahkan," kata Zarko dengan senyum tipis. Penatua ketiga mengangguk, lalu berdiri. Dia melirik banyak murid dari sekte Kuali Giok. Melihat penampilan penatua ketiga, Zarko dan penatua kedua saling memandang dan tersenyum. Murid dari sekte Kuali Giok,
saya ingin mengundang semua murid untuk bertemu seseorang di pertemuan sekte hari ini. Setelah penatua ketiga selesai berbicara, dia mengangguk ke arah Ruby. Ruby melompat, dan mendarat dengan kuat di samping penatua ketiga. Adik ketiga, apa yang kamu lakukan? Zarko pura-pura tidak tahu, dan bertanya dengan curiga. Zarko, aku ingin mengungkap perbuatan jahatmu pada pertemuan sekte hari ini, dan biarkan semua murid sekte mengetahui wajahmu. Ruby memelototi Zarko, dan tiba-tiba merobek topeng samaran di wajahnya. Ketika wajah Ruby terungkap, banyak murid sekte langsung terkejut. Nona, bukankah itu Nona tertua? Bukankah dikatakan bahwa Nona sudah mati? Mengapa dia masih hidup? Apa yang terjadi? Banyak murid mulai berdiskusi satu demi satu. Jadi Nona, aku tidak berharap kamu masih hidup. Zarko melihat Ruby menunjukkan sifat aslinya, dan berkata dengan senyum tipis. Melihat ekspresi Zarko yang tidak terkejut, penatua ketiga dan hati Ruby tenggelam, dan kemudian mereka melihat ke arah penatua kedua. Penatua kedua tampak tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, penatua ketiga dan Ruby semuanya memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini. Sulit untuk menunggang harimau. Zarko, kamu menggunakan racun untuk meracuni keluarga saya, dan kemudian merebut posisi raja dari sekte Kuali Giok. Kamu tidak memiliki hati nurani, apakah kamu tidak takut mati? Aku masih hidup di dunia ini, aku dapat mengungkap perbuatan jahatmu dan balas dendam orang tuaku. Ruby menggertakkan giginya dan berteriak pada Zarko dengan suara serak. Blaar. Ketika kata-kata Ruby keluar, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa beginilah cara Zarko menjadi raja, dan raja tua itu diracun sampai mati oleh Zarko. Master Sekte, apakah kamu benar-benar membunuh Master Sekte lama? Pada saat ini, seorang murid berdiri dan bertanya dengan tidak percaya. Itu benar, ketidakmampuan Tuan Tua telah menyebabkan Sekte Kuali Giok kita berkembang selama bertahun-tahun, tetapi kita masih miskin. Tidakkah Anda melihat seberapa banyak sekte Kuali Giok telah berubah dalam beberapa tahun terakhir di bawah manajemen saya? Zarko mengaku tanpa ragu. Melihat Zarko mengakuinya, banyak murid sekte Kuali Giok sangat terkejut, tetapi lebih banyak murid yang diam. Ruby tidak pernah menyangka bahwa Zarko akan mengakuinya dengan mudah. Murid-murid, Zarko ini telah mengakuinya sendiri, kita harus bergabung untuk membunuhnya sebagai pengkhianat dan membalaskan dendam Tuan Tua. Penatua ketiga memegang pedangnya dan mengangkat tangannya dan berteriak. Hukum si pengkhianat, balas dendam Tuan Tua. Para murid dari barisan penatua ketiga mulai berteriak keras, tetapi tidak ada orang lain yang berbicara. Melihat ini, penatua ketiga menatap penatua kedua dan berkata, Kakak kedua, Tuan Tua telah memperlakukanmu dengan baik. Apakah kamu tidak akan bergabung dengan kami hari ini untuk membunuh pengkhianat Zarko? Meskipun penatua ketiga sudah tahu jawaban di dalam hatinya, dia masih ingin menanyakan lagi pada penatua kedua. Adik ketiga, aku tidak pernah suka berjuang untuk kekuatan dan keberanian, jadi aku tidak akan terlibat dalam masalah ini. Bagiku, tidak ada salahnya kakak senior menjadi master sekte. Sudut mulut penatua kedua terangkat, dan kemudian dia mundur 2 langkah, rupanya dia tidak akan terlibat. Melihat ini, penatua ketiga tahu jawabannya di dalam hatinya, tapi dia masih kesal dengan penatua kedua. Kamu penjahat tercela, aku seharusnya tidak mempercayaimu saat itu, kamu akan mati dengan buruk, penatua ketiga mengutuk penatua kedua. Adik ketiga, kamu harus menjaga dirimu dulu, aku tidak tahu apakah kamu bisa keluar hidup-hidup hari ini. Penatua kedua berkata dengan bangga. Semua murid mematuhi perintah. Ikuti aku untuk mencekik pengkhianat dan membalaskan dendam Tuan Tua. Penatua ketiga mengangkat tangannya dan langsung menuju ke Zarko. Kali ini telah tiba, dan penatua ketiga tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati dan masih memiliki secercah kehidupan. Murid dari sekte Kuali Giok, tolong ikuti saya untuk menghancurkan pengkhianat Zarko dan menghidupkan kembali pamor sekte Kuali Giok saya. Ruby juga berteriak dan bergegas maju. Stuart memimpin para murid dari garis keturunan 3 penatua, dan maju ke depan. Masih banyak murid yang siap bergerak, tapi banyak orang yang menunggu sikap penatua kedua. Jika penatua kedua membantu satu pihak sekarang, pihak itu akan memiliki keunggulan mutlak. Sayang sekali penatua kedua mundur ke satu sisi dan benar-benar duduk, berniat untuk menonton kegembiraan, dan tidak berniat bergerak sama sekali.
Nona, apakah Anda benar-benar berencana untuk bertarung sampai mati? Jika Anda dengan patuh untuk ditangkap, saya dapat menyelamatkan nyawa para murid yang mengikuti Anda, kepada Ruby dengan cibiran di wajahnya. Zarko, kita sudah bertekad untuk mati hari ini. Tidak ada muridku yang rakus akan hidup dan takut mati. Penatua ketiga berteriak keras dan mengikuti Zarko untuk bertarung bersama. Dan para murid dari garis keturunan tiga penatua dan garis keturunan Zarko juga mulai bertarung dalam sekejap, dan seluruh aula sekte Kuali Giok penuh dengan pedang, cahaya, dan pedang. Pada saat ini, Hengki, yang merupakan murid pertama Zarko, tidak bergerak, tetapi mundur dan bersembunyi di luar aula. Dia masih hidup sekarang, yang membuktikan bahwa Dev di kolam obat belum mati seperti dugaan orang lain, dan Dev seharusnya masih hidup sekarang. Jika Dev mati, takdir jiwa Hengki akan menghilang dalam sekejap. Tanpa takdir jiwa, Hengki tidak akan bisa bertahan. Karena Dev masih hidup, Hengki tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan ini, karena tidak peduli siapa yang menang, Hengki tidak mudah melakukannya. Hengki, yang melarikan diri dari aula, tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, karena dia merasa ada lusinan aura menakutkan yang mendekati aula sekte Kuali Giok. Sekarang semua murid berkumpul di satu tempat, dan bahkan tidak ada penjaga di gerbang. Jika seseorang menyelinap ke sekte Kuali Giok saat ini, maka sekte Kuali Giok akan berada dalam bahaya. Hengki buru-buru menyembunyikan tubuhnya, dan segera dia melihat lusinan orang dengan pakaian aneh muncul dari segala arah. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat, dan yang terburuk semuanya berada di tahap ke-8 transformasi. Lusinan orang ini mengepung seluruh aula sekte Kuali Giok, tetapi orang-orang ini tidak bergerak lebih jauh, mereka hanya mengepung aula sekte Kuali Giok di luar, seolah-olah mereka sedang menunggu perintah. Melihat ini, Hengki bergegas kembali ke aula. Pada saat ini, aula dalam kekacauan, dan sudah ada banyak mayat di tanah. Berhenti, berhenti, sesuatu terjadi, teriak Hengki putus asa. Segera, semua orang dalam perkelahian itu berhenti, dan Zarko memandang Hengki dengan marah dan berkata, Hengki, sebagai murid besar, jika kamu tidak membantuku sebagai guru, kemana kamu pergi? Zarko melihat bahwa Hengki tidak membantunya berurusan dengan penatua ketiga. Dia sangat marah. Guru, jangan berkelahi lagi. Sesuatu telah terjadi. Dia berkata ke Zarko. Apa? Zarko tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan cemas. Siapa itu? Bisakah kamu melihatnya dengan jelas? Aku tidak tahu, orang-orang itu ada di luar dan mengepung seluruh aula. Kita tidak bisa jangan saling bunuh lagi. Hengki menggelengkan kepalanya. Mendengar apa yang dikatakan Hengki, penatua ketiga dan Ruby juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka seseorang akan tiba-tiba menyerang mereka saat sekte Kuali Giok sedang bertarung di antara mereka sendiri. Semua murid dari sekte Kuali Giok menjadi pucat karena terkejut, dan Zarko bergegas keluar lebih dulu. Setelah bergegas keluar dari aula, melihat puluhan master di sekitar, semua orang tersentak. Merasakan napas. Penggarap iblis. Ekspresi penatua ketiga berubah. Yang lain juga memperhatikan bahwa orang-orang ini semuanya adalah pembudidaya setan, jadi mereka sangat gugup. Selama bertahun-tahun, kultivator iblis telah menjadi tikus jalanan, semua orang berteriak dan memukuli mereka, bagaimana mungkin ada kultivator iblis yang berani tampil di atas papan, dan sekarang puluhan kultivator iblis muncul, maka sekte Kuali Giok pasti dalam bahaya. Semuanya, jangan gugup. Saya membawa orang-orang ini ke sini. Selama Anda mematuhi perintah saya, tidak akan ada bahaya. Penatua kedua berteriak keras, lalu melompat ke udara. Sekarang masalahnya telah sampai pada titik ini, penatua kedua tidak menyembunyikan apapun. Selain itu, perkelahian antara penatua ketiga dan Zarko menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan mereka juga menghadapi kelelahan. Penatua kedua bisa menangkap mereka semua. Adik kedua, untuk apa kamu membawa para pembudidaya iblis ini ke sini? Zarko berkata dengan mata menyipit. Penatua kedua mencibir dengan dingin, saudaraku, seperti yang disebut Feng Shui berubah, kamu telah menjadi tuan selama beberapa tahun, haruskah kamu membiarkan aku duduk di kursi itu juga? Selain itu, kamu, menjadi tuan juga menggunakan cara tercela. Jadi, ayolah, jangan tidak terlalu berlebihan melihatku untuk menggunakan beberapa cara untuk merebut posisi master. Kamu. Zarko sangat marah ketika mendengar ini,
Awalnya dia pikir semuanya berada di bawah kendalinya, dan dia tidak mau disatukan oleh Penatua Kedua. Penatua Kedua, kamu bisa mendapatkan posisi sekte jika kamu mau, tetapi kamu secara terbuka berkolusi dengan kultivator iblis. Ruby bertanya pada Penatua Kedua dengan wajah serius. Hahaha, apa salahnya berkolusi dengan kultivator iblis? Siapa di antara kalian yang tidak melakukan semua hal yang menyakiti dunia untuk keuntunganmu sendiri? Siapapun yang mengikutiku akan makmur, siapapun yang melawan akan binasa. Penatua Kedua tertawa liar. Kamu tidak perlu memikirkannya, aku tidak akan menyerahkan posisi raja kepadamu, dan selain itu, bagaimana aku, seorang murid dari sekte Kuali Giok, bekerja sama dengan klan iblis. Ayo, basmi pembudidaya iblis. Zarko melambaikan tangannya, dia tidak bisa dengan patuh melepaskan posisi penguasa dari sekte Kuali Giok. Hanya saja ketika Zarko mengangkat tangannya dan berteriak kali ini, tetapi tidak banyak orang yang menanggapi, lagi pula, Tuan Zarko sangat tercela. Sekarang seluruh sekte Kuali Giok dibagi menjadi 3 sekte, sekte Penatua Ketiga dan Ruby, sekte Zarko, sekte Penatua Kedua, dan beberapa murid sekte Kuali Giok bimbang dan tidak tahu siapa yang harus didengarkan. Aku masih mengatakan hal yang sama, mereka yang mengikutiku akan makmur dan mereka yang menentangku akan binasa. Sebaiknya kamu membuat pilihan yang tepat. Penatua Kedua berkata dengan dingin, menyapu banyak murid sekte Kuali Giok. Merasakan tatapan dingin dari Penatua Kedua, banyak murid dari sekte Kuali Giok menundukkan kepala mereka. Lagi pula, lusinan kultivator iblis yang kuat di sekitar semuanya dibawa oleh Penatua Kedua. Dalam hal kekuatan, Penatua Kedua jelas lebih unggul. Aku telah cerdik sepanjang hidupku, tapi aku tidak ingin dibodohi olehmu. Aku akan membunuhmu. Zarko bergegas menuju Penatua Kedua dengan marah. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa Penatua Kedua tidak memiliki ambisi, tetapi dia tidak berpikir bahwa ambisi Penatua Kedua adalah yang terbesar. Penatua Ketiga, ayo pergi bersama. Jika kita bergabung, kita mungkin tidak akan kalah. Ruby berkata dengan lantang kepada Penatua Ketiga. Tidak peduli permusuhan apa yang mereka miliki dengan Zarko, sekte Kuali Giok ini tidak boleh jatuh ke tangan klan iblis. Hahaha, lalu kenapa jika kalian bergabung? Disertai dengan getaran di kehampaan, api tiba-tiba muncul di seluruh langit, dan kemudian sesosok perlahan keluar dari api. Segera setelah dia menamparnya, nyala api menyapu seperti gelombang besar, dan kehampaan yang terbakar di sekitarnya membuat semburan suara meledak. Penatua Ketiga dan Ruby langsung ditolak oleh api. Yakub berjalan keluar dari kobaran api. Setelah melihat Yakub, Penatua Ketiga dan Ruby terkejut sesaat. Mereka tidak menyangka orang yang telah kabur ini berani kembali. Terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri, kali ini aku pasti akan membunuhmu pembudidaya iblis. Penatua Ketiga berteriak keras, dan berjalan menuju Yakub. Penatua Ketiga, aku akan membantumu. Ruby juga melompat. Murid sekte Kuali Giok lainnya juga bergerak satu demi satu, bertarung bersama dengan para pembudidaya iblis itu. Dan saat ini, di dasar kolam obat, Dev memasuki kristal naga. Tepat ketika Dev memasuki kristal naga, api gelap tiba-tiba menjadi manik, dan terus menyerang sekeliling, seolah ingin menerobos kristal naga dan melarikan diri. Kemana ingin melarikan diri, Dev tiba-tiba mengayunkan cakarnya, ingin menangkap api, yang harus dia lakukan hanyalah menghilangkan api dari kristal naga. Tapi api tampaknya memiliki kesadaran, dan telah beberapa kali mengelak. Dia lolos dari serangan Dev, lalu bergegas menuju Dev. Melihat ini, Dev langsung berteriak keras, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan cahaya keemasan bersinar di tubuhnya. Bersambung ke episode 259. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.